Salah satu komentar yang paling sering ditulis di setiap video saya dari penonton adalah sudah saatnya penumpang kapal ditertibkan seperti kereta api supaya tidak ada yang tidur di jalan-jalan atau di lorong-lorong kapal. Kalau dilihat dari karakter komentar seperti ini, kalian sudah tahu kan mereka-mereka yang komentar ini bagaimana? Ya, pastinya anak kereta api dan biasanya hanya berlayar ke satu pelabuhan aja, seperti contoh dari Surabaya ke Makassar atau arah sebaliknya, atau Surabaya ke Kalimantan atau arah sebaliknya. Contoh komentar seperti ini pastinya tidak pernah berlayar ke arah barat ya. Tidak pernah berlayar ke arah barat, seperti contoh Jakarta Pontianak, Jakarta Batam, atau Jakarta Kijang, Jakarta Natuna, atau Jakarta Medan. Karena sejatinya rute wilayah barat itu paling sepi alias nggak akan ada penumpang yang begitu ya. Kecuali saat libur panjang ya, seperti Lebaran dan Natal Tahun Baru. Gini. Ini harus diketahui juga ya supaya tidak asbun atau asal bunyi atau asal komentar tanpa mengetahui pola yang benar ya. Kayaknya sekarang ini lagi musim asbun kali ya. Kita bahas kereta api dulu, oke? Karena komentarnya bau-bau kereta api nih, ya. Kereta api yang ada di Indonesia, tapi khususnya di Pulau Jawa, setahu saya ada 5 kereta yang memiliki rute yang sama yang melayani dari ujung ke ujung seperti contoh rute yang sering saya naiki di kereta api adalah Jakarta Malang. Pada rute ini ada kereta api Brawijaya, Jayabaya, dan Gajayana. Ketiga kereta api ini biasanya dominan eksekutif ya. Lalu ada Matarmaja dan Majapahit. Dalam sehari ada 2 unit kereta api yang berangkat dari ujung ke ujung dan ketemunya di tengah-tengah. Ngerti ya? Seperti contoh pada hari Senin ya. Pada hari Senin pastinya ada 1 Jayabaya yang berangkat dari arah Jakarta ke Malang dan dari arah Malang ke arah Jakarta. Jadi kurang lebih 1 nama kereta ada 2 unit. Dan setiap hari selalu ada jadwal keberangkatan. Ngerti ya? Dalam satu hari pasti ada 5 kereta yang berangkat dari utara ke selatan dan 5 kereta yang berangkat dari selatan ke utara. Jadi kalau kereta api sudah pasti tidak akan ada yang tidur di lorong-lorong lagi seperti zaman dulu. Karena zaman dulu juga unit keretanya kan juga terbatas toh. Sementara kapal tidak sama dengan kereta api. Satu kapal unitnya cuma 1 dan rutenya bervariatif ya. Jadi seperti contoh KM Kelut. Nah itu kapal Kelutnya itu cuma 1 unit aja, nggak ada Kelut 1, Kelut 2 itu nggak ada. Kelut itu cuma 1. Walau sebagian besar kapal PLN masuk ke wilayah timur Indonesia, tapi tidak setiap hari juga ada kapal dengan rute yang sama seperti contoh pada rute Balikpapan Bitung atau Kupang Surabaya. Itu juga berlaku arah sebaliknya. Rute umum yang ke arah timur yang kemungkinan akan ketemu dengan jadwal kapal yang lain atau bahkan berangkat barengan. Itu adalah ruas Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau. Ini juga berlaku arah sebaliknya. Karena untuk masuk ke wilayah timur atau dari timur menuju ke arah barat, kapal pasti akan singgah di 4 kota tersebut. Sementara untuk rute Jakarta Kupang atau Kupang Sorong ya, itu kapalnya cuma 1 dan jaraknya juga jauh. Kalau mau penumpang tertib dan tidak membludak atau ramai, setidaknya khusus untuk rute Jakarta Kupang itu butuh minimal 60 unit kapal. Iya dong, kita bikin pola yang sama seperti kereta api ya. Dalam 1 bulan kan rata-rata 30 hari. Dalam sehari harus 2 unit yang berangkat dari ujung ke ujung seperti kereta api. 30 kali 2 kan 60 ya. Untuk saat ini armada kapal PLN jumlahnya ada 25 unit kapal. Bukan 26 lagi karena UMSI ini sudah resmi pensiun. 25 kapal itu terhitung sudah banyak. Kalau meladeni omongan seperti itu yang harus meniru kereta api, ya mau nggak mau harus standby 200 unit kapal. Ya, 200 unit kapal. Satu kapal ukuran besar aja sekarang ini harganya 1,2 triliun rupiah. Ya, 1,2 triliun rupiah kalau buatan Jerman. Biar sama semua dari dulu. Ya, hitung aja 1,2 triliun rupiah dikali 200 unit kapal. Ini kita bicara kapal penumpang ya, bukan kapal barang untuk penumpang. Kalau kapal barang harganya nggak semahal itu.
Sekarang aja negara punya hutang udah teriak-teriak bla 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 di sosmed kan. Kalau netizen tahu negara berhutang lagi untuk muasin kalian-kalian yang bilang harus meniru kereta api, apa nggak kejang-kejang kalian nanti? Gini ya, kalau sampai ada 200 unit kapal di Indonesia, yang ada aktivitas di dermaga jadi macet karena menunggu antrian kapal sandar dan keluar. Ini kita pakai logika yang wajar dan realita aja ya, yang sesuai permintaan komentator. Kalau mau meniru kereta api, berarti harus tahu seperti apa pola keberangkatan mereka bagaimana. Kenapa di kereta api bisa tertib? Ya jawaban yang jelas karena armadanya atau keretanya ada banyak. Sehari ada 5 keberangkatan kereta dengan rute yang sama. Walau nggak dapat tiket yang ekonomi, mereka berani bayar lebih dan ambil tiket eksekutif jika memang kepepet dan harus berangkat pada tanggal tertentu. Jangankan kereta api, bus aja ya, bus atau bis malam, itu pasti ada yang berangkat dari 2 arah, seperti contoh dari Bali ke Jakarta atau Jakarta ke Bali. Dalam satu hari pasti ada 1 bis yang berangkat dari Bali menuju Jakarta dan 1 bis yang berangkat dari arah Jakarta menuju Bali. Kalau misalnya bisnya penuh, masih ada bis lainnya yang tujuannya sama atau ambil di jam keberangkatan lainnya. Ya kayak kereta api sih. Begitu juga dengan kapal. Secara tidak langsung saya sering amati penumpang di kereta api saat saya bikin konten di kereta api. Kita jalan dari gerbong ke gerbong ya, kita jalan dari gerbong ke gerbong, saya amati mereka tidak amati saya. Saya perhatikan juga mereka setelah mereka turun dari kereta, ternyata turun juga. Saya amati mereka jajan di kereta, ternyata penumpang kereta itu rata-rata berduit atau kelas menengah. Beda dengan penumpang kapal. Penumpang kapal itu memang rata-rata menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah. Tapi ini yang perlu diketahui juga nih. Tapi mereka mampu jajan banyak di darat. Mereka yang udah beli tiket dan ketinggalan kapal juga masih mampu beli tiket lagi untuk trip berikutnya. Kelihatannya aja menengah ke bawah. Tapi ketika kamera dihidupkan, itu semua berubah. Halo teman-teman, sekarang saya berada di kapal dan begini dan begitu dan beginilah kondisi di dalam kapal. Ngakunya menengah ke bawah, tapi kelakuannya di sosmed seakan punya banyak uang. Selama di kapal, saya banyak ngobrol dengan penumpang di kapal yang paling ramai penumpangnya, yaitu Jakarta Kupang dan Surabaya Kupang. Yap, benar. Itu saya lakukan di KM Awu dan di KM Tidar. Bahkan shooting ada. Ada juga yang mau ngambil action di perfilman sedikit. Itu kan entah judulnya apa nanti itu. Ada di situ bintang yang cakep. Lama itu sekalinya. Skenario-nya segala kan dibaca di situ. Udah harus hafal itu. Ya. Posisinya saya kerja begini juga, Bos. Siapa? Entertainment saya. Oh ya? Naik kapal, acara-acara TV. Rute ini paling ramai penumpang. Saya tanya ke penumpang yang non-seat atau yang tidak dapat tempat tidur atau tidur di lorong-lorong kapal. Jawabannya seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka nggak masalah nggak dapat tempat di kapal karena memang ngejar waktu. Selain itu jadwal kapal yang 2 minggu sekali, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dapat apa tidak dapat tempat, yang penting saya berangkat pada saat kapal tiba. Ada yang kuliah, ada yang kerja di tambang, ada yang karena ingin berobat, seperti contohnya ya, seperti contoh dari Lewo-Leba ke Kupang, itu biasanya ada beberapa yang memang ingin berobat ya, di Kupang gitu. Saya tanyain ke penumpang saat di kapal. Jadi rasanya kalau mereka nggak masalah dan memang udah biasa dan siap dapat non-seat, kenapa kalian atau orang lain yang sewot dan risih lihat mereka yang non-seat? Jika kalian memang risih lihat mereka dan kasihan lihat mereka yang non-seat, harusnya kalian kasih tempat seat kalian itu ke mereka dan kalian turun dari kapal. Kan kalian bilang, aduh kasihan, mereka nggak dapat tempat, aduh kasihan, iya kan? Daripada kalian ngomong di sosial media, nih lihat nih, aduh kapal pel nih nggak pernah berubah, penumpang tidur di lorong-lorong, kasihan nih, woi pemimpin nggak punya hati, lihat dan contoh seperti kereta api. Daripada ngomong begitu, lebih beradab lagi jika kalian kasih tempat tidur kalian ke mereka sambil direkam, ya itu lebih baik. Selain nama kalian nanti akan bagus,
Nanti juga kalian akan dipanggil ke podcast-podcast orang lain. Lebih kerenan mana? Pencitraan begitu atau ngatain hal yang jelek seakan mewakili isi hati mereka? Gimana? Apa perlu saya yang tidur di lorong-lorong untuk konten kalian? Hahaha, tenang aja. Kualitas acting saya nggak perlu diragukan. Kalau kalian mau pakai skrip atau dialog, saya bisa. Tapi 50 juta dulu dong. Kan konteksnya pencitraan ya, bukan main film di layar lebar bioskop. Tidak semua hal harus disamakan dengan kereta api atau bis malam, karena kondisi lingkungan antara di barat atau di Jawa dengan di timur atau di Papua itu berbeda. Kalau di barat atau di Jawa itu lebih familiar atau lebih banyak pengguna kereta api dan bis malam. Sementara di timur Indonesia, kapal laut adalah transportasi umum utama di sana. Justru mereka di sana tidak masalah tidur di jalan-jalan atau di lorong-lorong kapal, yang penting bisa sampai di tempat tujuan. Justru yang saya amati memang orang-orang yang wilayah barat yang agak rese, yang harus beginilah, begitulah. Mau bikin seakan punya standar hidup yang tinggi tapi nggak punya akhlak. Kalau kalian bilang, kan bisa aja bang jumlah penumpangnya dibatasi. Hey, sejak tahun 2024 kemarin jumlah penumpang sudah sangat dibatasi. Kecuali saat libur panjang. Kalau saat libur panjang seperti Lebaran dan Natal, itu pasti ramai penumpang. Kalau kata kalian harus dibatasi saat momen liburan seperti Natal atau Tahun Baru dan Lebaran, kalian mau diprotes sama orang-orang timur. Perlu diketahui juga, sistem tiketing kapal juga sudah meniru dengan kereta api yang mewajibkan beli tiket jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari. Kalau tiket habis, ya harus menunggu trip berikutnya. Kalau mau non-seat dan nggak masalah, beli tiketnya di kantor Pelni. Ini yang jadi masalah itu terkhusus untuk penumpang yang di daerah yang gaptek. Walau zaman memang sudah modern, tapi di bagian timur Indonesia masih ada yang membeli tiket harus ke kantor Pelni, apalagi jika mereka tinggal di pulau seberang. Mereka harus nyebrang pulau dulu untuk beli tiket ke kantor Pelni karena keterbatasan handphone pintar, atau beberapa dari mereka tidak memakai HP Android, atau bahasa sederhananya masih pakai HP jadul, dan sistem pembayaran di daerah juga masih kurang mendukung untuk sistem online. Sejauh ini sudah punya gambaran nggak? Mereka nyebrang pulau bayar perahu, lalu tiket yang mau dibeli itu ternyata habis. Apa nggak nyesek tuh rasanya? Apa kalian mau menunggu keberangkatan selanjutnya? Coba kalian-kalian yang komentar begitu di posisi mereka. Jangankan mau, dipikirkan untuk bertukar posisi aja pun pasti nggak akan ada yang mau. Udah nyebrang pulau, sampai di tempat tiketnya habis. Pulang lagi. Udah buang-buang uang, waktu dan tenaga, nggak dapat apa-apa. Di daerah timur sana sistemnya belum semua merata seperti di Pulau Jawa. Kenapa mereka lebih memilih manual ke kantor Pelni? Karena sebagian besar orang-orang di sana itu banyak yang menjadi korban penipuan dengan modus tiket online. Ada banyak pelaku penjual tiket online bodong yang memakai wajah orang-orang penting di Pelni, seperti foto Pak Komisaris Pelni, foto beberapa nahkoda, bahkan foto saya pun dijadikan foto profil para oknum penipu tiket online. Memang kurang ngajar mereka. Udah mereka nipu pakai foto profil saya, kalian yang untung, gua yang dibenci banyak orang. Sialan mereka itu.